Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa yang hebat dan luar biasa? Pada hari ini saya akan menyampaikan petunjuk teknis berkaitan dengan KDMI UPY 2021. Perkenalkan, saya Yanwar Bagas Arwansyah, saya koordinator KDMI 2021. Oke, rekan-rekan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan petunjuk teknis KDMI 2021. Yang pertama, berkaitan dengan MOSI. Ya, MOSI ini kaitannya dengan tema. Temanya apa? Temanya adalah implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka saat ini. Jadi silakan nanti rekan-rekan menyusun argumen berkaitan dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka saat ini. Lalu bagaimana Pak proses debat ini nanti dilaksanakan? Oke, bagaimana teknis pelaksanaannya KDMI 2021? Yang pertama, untuk waktu pelaksanaan yaitu pada hari Sabtu hingga Minggu 4-5 Juni 2021. Artinya esok hari rekan-rekan sudah harus memulai untuk menyusun argumen ataupun persiapan untuk KDMI 2021 ini. Bagaimana teknisnya? Melalui daring, melalui video rekaman yang dikirimkan pada Google Drive di email kdmi@gmail.com. Ya, ini ada kurang ini sebentar. KDMI UPY ya, KDMI UPY. Oke, KDMI UPY @gmail.com dengan passwordnya smartupy. Untuk waktu pengumpulannya maksimal pada hari Minggu pukul 12. Ya, pada hari Minggu pukul 12. Oke. Kemudian ketentuan videonya. Yang pertama, berdurasi minimal 10 menit dan maksimal 15 menit. Berisi hasil diskusi tim tentang mosi yang dibahas. Anda masuk tim pro atau tim kontra. Kemudian nanti disampaikan melalui perwakilan kelompok. Ya, jadi dari 3 anggota kelompok nanti salah satu saja yang menyampaikannya. Pak, boleh nggak kami bertiga sama-sama menyampaikan? Boleh, kalau Anda berada di satu wilayah, artinya satu tempat yang sama. Boleh, tapi tetap perhatikan protokol kesehatan. Tetapi apabila Anda juga mempunyai kreativitas untuk menggabungkan 3 video untuk menjadi satu video yang sama atau satu frame video dengan durasi tetap maksimal 15 menit, Anda boleh untuk 3 orang masing-masing menyampaikan argumennya. Kemudian mengemukakan argumen yang disertai data, teori, dan fakta. Ya, jadi kalau Anda berargumen itu harus ada data, teori, dan faktanya. Kemudian video berformat MP4 atau AVI. Silakan nanti Anda pilih formatnya apa. Diunggah pada Google Drive sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu pada hari Minggu pukul 12. Diberi nama filenya, nama kelompok _pro atau kontra. Contohnya PBI1_pro. Baik, saya lanjutkan. Untuk pembagian tim, ya, tadi sudah saya bagi secara acak. Insya Allah ini tidak ada unsur subjektivitas. Saya acak saja tadi untuk membaginya agar cepat. Tim pro saya bagi manajemen, PBI1, PBSI, farmasi. Tim oposisi atau kontra, PBI2, PEMAT, akuntansi, dan PVTO. Nah, jadi ada tim yang pro atau setuju dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilaksanakan saat ini. Dan nanti ada tim oposisi atau tim kontra yang tidak setuju Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka dilaksanakan saat ini. Silakan susun argumen Anda, kenapa Anda setuju, apa datanya, apa fakta yang muncul, kemudian apa teori yang ada sehingga Anda merasa bahwa ini ya memang harus segera dilakukan Merdeka Belajar ini. Tapi ada juga yang tim oposisi, ada data fakta yang membuat
Merdeka Belajar ini mungkin belum pas dilakukan saat ini atau tidak tepat dilakukan saat ini. Bagaimana? Itu argumen Anda sesuai dengan pembagian mosi ini. Silakan Anda berdiskusi dengan kelompok, buat video secepatnya, kemudian unggah secepatnya agar tidak terlambat di dalam proses pengumpulan. Bagaimana Pak untuk penilaiannya? Nah, untuk penilaiannya, yang pertama ada materi argumen. Ya, argumennya seperti apa? Argumen Anda seperti apa? Itu nanti yang akan dinilai materinya. Kelancaran penyampaian tentu di dalam proses debat, kelancaran penyampaian itu menjadi satu nilai yang dinilai paling banyak. Artinya ini nilai paling penting. Di sisi lain atau di balik adanya argumen yang baik. Nah, kalau lancar menyampaikannya, argumennya baik, tentu nilainya juga baik. Nah, yang paling penting lagi adalah data, fakta, teori yang mendukung. Apa nih teorinya, datanya, faktanya lengkap nggak? Teorinya sesuai nggak? Faktanya sesuai nggak? Nah, ini nanti akan dinilai oleh juri. Kemudian penggunaan bahasa. Nah, kemudian ada penampilan, mimik, dan gestur. Pak, bagaimana di dalam proses daring seperti ini? Apakah kita harus menampilkan wajah kita? Apakah kita harus menampilkan muka kita? Ya, tampilkan saja wajah Anda. Nah, nanti bagaimana ekspresi Anda dalam menyampaikan ini akan menjadi nilai juga. Kemudian efektivitas waktu. Anda diberi waktu 10-15 menit. Apabila lebih, tentu ini melanggar efektivitas waktu. Apabila kurang pun ini juga melanggar efektivitas waktu. Sehingga manfaatkan waktu di rentan 10-15 menit ini untuk menyampaikan video argumen Anda. Pak, bagaimana nanti di dalam proses menyampaikan, boleh nggak kami ini memakai media? Ya, boleh. Itu masuk ke dalam aspek kelancaran penyampaian. Nah, memakai media atau tidak. Kemudian memakai sarana apa. Bukti-buktinya ditunjukkan lewat apa. Boleh. Kemudian penggunaan bahasa. Nah, bahasa yang digunakan seperti apa? Apakah bahasanya ini bahasa Indonesia yang baik dan benar atau tidak? Pak, nilainya bagaimana? Nilainya ada kriterianya di setiap aspek itu 1-5. Kalau di sini nanti ada 6 aspek, berarti apabila mendapat nilai maksimal semua, maka nilainya 30. Nah, juara diambil dari tim yang memperoleh nilai tertinggi dari total ketiga juri. Ya, kalau katakanlah juri pertama menilai Anda 20, kemudian menilai Anda 25 di juri yang kedua, dan menilai Anda di angka 23 pada juri ketiga, maka di total ada 68. Nah, nanti dari ketiga penilaian juri ini nanti diambil tim yang memperoleh nilai tertinggi. Pak, bagaimana nanti jika ada tim dengan nilai atau perolehan nilai yang sama? Dan kebetulan tim yang menilai pemerolehan yang sama ini berada di puncak klasemen. Menentukan siapa yang menjadi juara, Pak. Nanti untuk proses seperti itu, apabila terjadi peristiwa seperti itu, nanti juri akan menilai ulang berkaitan dengan kedua kandidat juara ini. Nah, nanti dinilai ulang, memerhatikan aspek ini lagi, dicermati lebih mendalam, dengan otomatis dengan kriteria yang lebih tinggi, ya, nanti atau ekspektasi yang lebih tinggi tentunya. Nah, nanti setelah disepakati siapa yang berhak menjadi juara, maka ditentukan juaranya. Jadi tidak ada sistem penyisian dan tidak ada sistem final, tetapi sistemnya adalah grup atau nanti diambil juara yang memperoleh nilai tertinggi. Dari berapa kelompok, Pak? Dari 4 itu tadi atau keseluruhan? Dari keseluruhan, baik pro ataupun kontra, nanti secara keseluruhan. Nah, itu nanti akan mendapat nilai yang tertinggi yang mana. Dari 8 itu nanti diambil satu yang menjadi juara. Oke, selamat dan sukses untuk rekan-rekan. Persiapkan sebaik mungkin. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan via grup. Demikian dari saya. Cermati dengan baik apa yang menjadi petunjuk teknis. Untuk PPT insya Allah nanti saya bagikan di grup. Sukses untuk KDMI 2021. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.